Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Silahkan duduk. Saudara Soekarno-Hatta dan Sima, saya sebagai utusan pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Miyagi Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab atas kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tapi kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu, karena kami harus mendiskusikan dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Bagaimana hasil rapotnya, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita, Bu. Lalu apa yang bisa saya bantu, Pak? Tolong jadikan kain ini menjadi bendera, Bu. Baik, Pak. Sama-sama. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti sekarang Indonesia telah terjadi kekosongan. Karena itu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Tapi kita tidak harus memproklamirkan kemerdekaan dengan PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah panah bentukan Jepang. Kita tidak perlu tunduk kepada Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno, atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau beliau ingin memproklamirkan lewat PPKI, kita pasung saja dia kalau perlu. Perlu apa? Kita harus membicarakan dengan baik-baik dengan beliau. Betul, kawan, kekerasan bukan cara yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, Vietnam, kita bicarakan langsung. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga parteologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam, silakan duduk. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang, malam ini juga kita lakukan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak melakukan pertempuran, akan berakibat darah dan pertumpahan besar-besaran besok. Ini batang leherku, saya tahu wajah dan potong malam ini juga. Tidak usah menunggu besok. Jepang dalam posisi siap. Sekarang kita harus melawan Belanda. Jika Anda tidak setuju dan mengira bahwa Anda sudah siap memproklamasikan kemerdekaan, mengapa Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukan hal itu? Apa kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sendiri aja?
Mengapa tidak rakyat itu sendiri yang memproklamasikan? Dan mengapa tidak kita yang memproklamasikan kemerdekaan sebagai bangsa? Kita semua masih berada di bawah Jepang. Saya hanya takut Jepang melakukan tipu muslihat. Jika kita bertindak salah, maka akan ada pertumpahan darah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baberbi di Jalan Cikini 21. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rangas Denglok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rangas Denglok oleh Khairul Saleh dan Sudanto Singgi yang merupakan anggota Poirov yang melakukan hal tersebut. Revolusi sudah berada di tangan kami dan kami ingin memerintah Bung Karno kalau bukan malam ini untuk merevolusikan lalu. Lalu apa? Yang penting dalam revolusi yaitu waktu yang tepat. Di Saigon, saya sudah memikirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa harus tanggal 17? Kenapa bukan sekarang tanggal 16? Saya tidak bisa dapat menerangkannya dengan pertimbangan akal. Menurut kalbu saya, tanggal 17 adalah angka yang suci. Baik, Bung. Kenapa Anda tetap bersikukuh kalau proklamasi disusun oleh PPKIB? Karena saya tidak setuju jika proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Kita harus memikirkan situasinya dahulu, agar rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan muda dan mereka akan tetap berada di belakang jika terjadi apa-apa. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan teks proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Pakai rumah saya Bung Karno, keamanan bisa saja nih. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai, Pak? Ruang makan dan sebelahnya. Baiklah. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum upacara menyingsi. Kepada siapa saja yang hadir di rapat ini dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Sayuti, tolong ketikan ini. Baik. Ini, Bung. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan, naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa bersejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya asli kita ini untuk kemerdekaan itu adalah naiknya dan ada turunnya, tapi jiwa kita tetap ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!